pembacaan kita pada saat pagi hari ini merupakan salah satu narasi yang memperlihatkan terkait dengan penampakan Yesus kepada para muridnya setelah kebangkitannya. Di awal pembacaan kita dikatakan di sana, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pertanyaannya Ibu Bapak Saudara, apa yang terjadi sehingga orang-orang ini atau para murid Yesus ini mengalami rasa takut dan kemudian mereka berpikir untuk bersembunyi di satu tempat dan mereka mengunci diri mereka di sana. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, Dr. Sam Hart dalam bukunya Perjanjian Baru mengantar sejarah dan juga pokok-pokok teologisnya mengungkapkan beberapa catatan penting kepada kita terkait dengan apa yang menjadi latar belakang dari komunitas Yohanes. Komunitas Yohanes dicatat sebagai komunitas orang percaya dari generasi kedua dan ketiga kekristenan. Dan komunitas ini adalah komunitas penyendiri. Mereka, di latar belakang mereka adalah orang-orang Yunani dan mereka kurang paham terkait dengan bahasa Ibrani. Sehingga kalau kita perhatikan ada beberapa catatan yang memperlihatkan terjemahan-terjemahan dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram ke bahasa Yunani. Nah, Ibu Bapak Saudara, komunitas ini mengalami akan penganiayaan. Dari siapa? Bukan dari orang lain. Mereka mengalami konflik terkait dengan komunitas Yahudi. Secara khusus komunitas sinagoga. Mengapa? Karena kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi pokok persoalan terutama adalah kepada kepercayaan kepada Yesus yang adalah Mesias. Komunitas Yohanes percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sedangkan komunitas sinagoga atau komunitas Yahudi pada waktu itu, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, konflik itu begitu tajam sehingga berujung kepada apa? Bukan hanya pengucilan komunitas ini dari komunitas sinagoga, tetapi juga kepada pengejaran, bahkan upaya pembinasaan atau pembunuhan terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini latar belakangnya, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga dalam tulisan ini, catatan ini diungkapkan terkait dengan situasi kondisi yang dialami oleh umat Tuhan dengan berefleksi, berkaca dari pengalaman murid-murid Tuhan Yesus. Nah, dalam situasi takut seperti itu Ibu Bapak Saudara, sahabat TPB, pada ayat yang ke-19 dikatakan, pada waktu itu, jadi pada waktu mereka sedang bersembunyi, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Satu sapaan yang memberikan rasa kelegaan kepada umat yang sedang berada di dalam ketakutan. Lalu di ayat 20, bukan hanya Yesus menyapa mereka dengan damai sejahtera bagi kamu, tapi Yesus juga mengungkapkan atau dicatat dalam bagian ini, dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu, lihat, saya baca, bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Rasa takut, rasa khawatir, rasa gentar terhapuskan dengan perjumpaan bersama dengan Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, refleksi pertama dari bagian bacaan kita ini adalah rasa takut, khawatir, dan gentar adalah rasa manusiawi yang siapapun dapat merasakannya. Tetapi perjumpaan bersama dengan Tuhan, perjumpaan dengan Sang Juru Selamat Yesus Kristus, melalui saat teduh, melalui doa, melalui perenungan firman, dapat memberikan sukacita dalam hidup kita. Itu poin yang pertama. Poin yang selanjutnya, Ibu Bapak Saudara, perhatikan ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu.
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 21 itu merupakan narasi khusus dari Yohanes. Mengapa demikian? Karena di dalam tulisan-tulisan narasi Yohanes, Ibu Bapak Saudara, sahabat GPIB, kita bisa melihat bahwa pernyataan Bapa mengutus aku merupakan konsep yang umum yang bisa kita jumpai dalam narasi Yohanes. Dan kalau sebelumnya Yesus katakan bahwa Bapa mengutus dia, memperlihatkan relasi yang intim, yang dekat antara Bapa dengan Yesus, maka bagian bacaan kita memperlihatkan bahwa Yesus mengutus murid-muridnya. Ada pelimpahan tugas, ada tongkat estafet pelayanan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. So, pelajaran kedua, refleksi kedua sahabat GPIB yang bisa kita lihat dari perikop pembacaan kita, bahwa umat Tuhan diberikan tugas oleh Bapa, oleh Yesus, untuk apa? Menjadi saksi baginya. Artinya, Ibu Bapak Saudara, narasi kebangkitan Kristus yang kemarin kita rayakan dalam ibadah Paskah, kiranya boleh terus menjadi narasi kehidupan kita, di mana semangat, di mana ketaatan kesetiaan pada Tuhan, di mana rasa optimis menghadapi kehidupan dengan senantiasa menyaksikan akan Tuhan dan karyanya dalam hidup kita, karya keselamatannya dalam hidup kita, melalui semua sikap optimis kita dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan. Itu menjadi tanggung jawab saudara dan saya. Ketiga, mari perhatikan Ibu Bapak Saudara ayat 22 dan 23. Dikatakan di sana, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ibu Bapak, sahabat GPIB, Yesus bukan hanya memberi mereka tugas. Yesus bukan hanya mengatakan aku mengutus kamu, tetapi Yesus menghembuskan mereka dengan Roh Kudus. Apa artinya? Itu berarti adalah ada kuasa yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Catatan Alkitab, Ibu Bapak Saudara, ayat 23 itu, kuasa untuk mengampuni orang lain, kuasa untuk menyatakan seseorang itu berdosa atau tidak, itu diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Itu mengatakan apa? Bahwa para murid yang diutus Yesus untuk melakukan karya-karya keselamatan Bapa bagi dunia ini, mereka diberikan kuasa penuh. Mereka bertindak atas nama Bapa, atas nama Allah Bapa. Dan karena itu, Ibu Bapak Saudara, mereka dapat menyatakan keselamatan bagi orang-orang yang menjadi tujuan dari pemberitaan mereka. Pelajaran penting apa sahabat GPIB yang bisa kita lihat pada poin yang ketiga? Bahwa ketika saudara dan saya diutus Tuhan memberitakan akan karya keselamatan Allah dalam setiap kehidupan kita, kerja karya kita, maka percayalah, ada kuasa Roh Kudus yang diberikannya bagi kita untuk memampukan saudara dan saya melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Ada pesan penting Bapak Ibu Saudara di ayat 23, bahwa ketika kita Tuhan beri kuasa untuk menyatakan karya keselamatan, ada juga pesan yang diberikan di situ untuk kita juga mengampuni sesama kita. Kenapa? Karena tugas Ibu Bapak Saudara dan saya adalah untuk menyatakan kasih Allah bagi kehidupan sesama kita. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini boleh menginspirasi hidup kita hari ini dan hari-hari ke depan. Dan mari jadi saksi Tuhan dalam narasi-narasi kehidupan dengan segala tantangannya. Dan Yesus Kristus dimuliakan melalui hidup kita. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Ada ketakutan, ada kegentaran, ada kekhawatiran ketika kami menjalani hidup ini. Tapi firman-Mu menguatkan kami, dan kami Engkau utus menjadi saksi-Mu di tengah-tengah keberadaan hidup kami. Tolong kami Bapa, menjadi saksi-Mu yang setia. Tolong kami Bapa dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karya kami hari ini, tuntunlah agar semua yang kami lakukan boleh menjadi kesaksian yang hidup tentang kuasa-Mu. Berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu, berkati bangsa ini, sehingga sungguh Bapa, kasih Allah Bapa senantiasa dinikmati oleh bangsa kami dalam beragam pergumulan, dan nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ini doa kami. Ampuni pelanggaran kami. Dengar sambut doa yang kami bawa bukan dengan nama lain, melainkan dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Selamat pagi sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita semua.